Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas saham dari perusahaan yang cukup menarik untuk diinvestasikan secara fundamental. Mari kita bahas saham hoki ini dengan lebih detail. Berdasarkan data yang tersedia, pertumbuhan pendapatan perusahaan hoki selama 1 tahun terakhir meningkat sebesar 16,7%, dari 1.126 miliar menjadi 1.352 miliar. Namun jika kita melihat rata-rata pertumbuhan pendapatan dalam 5 tahun terakhir, CAGR, terlihat bahwa pertumbuhannya negatif sebesar minus 1,4%. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pada tahun terakhir, namun secara historis pertumbuhan pendapatan perusahaan belum terlalu baik. Selanjutnya, jika kita lihat dari sisi laba bersih, perusahaan hoki mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama 1 tahun terakhir, yaitu sebesar 150,5%, dari 6 miliar menjadi 11 miliar. Namun, jika kita melihat rata-rata pertumbuhan laba bersih dalam 5 tahun terakhir, CAGR, terlihat bahwa pertumbuhannya negatif sebesar minus 34%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan laba bersih pada tahun terakhir cukup baik, namun secara historis masih belum stabil. Dari sisi profitabilitas, perusahaan hoki menunjukkan perbaikan baik dari sisi gross profit margin maupun net profit margin. Gross profit margin tahun ini meningkat menjadi 8,9% dari sebelumnya 8,6%, sementara net profit margin juga membaik dari minus 0,5% menjadi 0,8%. Ini menunjukkan adanya perbaikan profitabilitas perusahaan. Jika dilihat dari sisi return on asset, ROA, dan return on equity, ROE, perusahaan hoki juga mengalami peningkatan. ROA tahun ini menjadi 1,3% dari sebelumnya minus 0,4%, sementara ROE tahun ini menjadi 2,0% dari sebelumnya minus 0,6%. Meskipun masih di bawah 10% yang merupakan level yang baik, namun tren perbaikan ini cukup positif. Dari sisi kesehatan keuangan, debt to equity ratio, DER, perusahaan hoki juga meningkat dari 0,2 kali menjadi 0,4 kali. Meskipun masih di bawah 1 kali yang merupakan level yang baik, namun peningkatan DER ini perlu diwaspadai agar tidak terlalu tinggi. Jika kita meninjau dari kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, perusahaan hoki mendapatkan skor 2 dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria investasi yang dirumuskan oleh Buffett. Untuk melihat secara lebih detail, kalian bisa download aplikasi investor yang linknya ada di deskripsi. Jangan lupa tinggalkan komentar untuk saham yang ingin kalian analisa selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas hal yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi saham hoki. Valuasi adalah proses menentukan nilai intrinsik suatu perusahaan, yang kemudian dibandingkan dengan harga saham saat ini untuk mengetahui apakah saham tersebut undervalued atau overvalued. Margin of safety adalah selisih antara nilai intrinsik dengan harga pasar saat ini. Semakin besar margin of safety, semakin baik karena memberikan ruang untuk kesalahan dalam perhitungan. Berdasarkan valuasi menggunakan PB Band, nilai wajar, fair value, dari saham hoki adalah Rp168. Sementara harga saham saat ini adalah Rp130, sehingga margin of safety-nya adalah 22,8%. Ini berarti saham hoki saat ini berada pada posisi undervalued dan memiliki potensi untuk naik. Kemudian, berdasarkan valuasi menggunakan PE Band, nilai wajar, fair value, dari saham hoki adalah Rp27. Sementara harga saham saat ini adalah Rp130, sehingga margin of safety-nya adalah minus 380,5%. Ini berarti saham hoki saat ini berada pada posisi overvalued dan perlu diwaspadai. Nah, teman-teman semua, itulah analisis saya terhadap saham hoki berdasarkan pendekatan investasi fundamental. Ingat, setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing, jadi lakukan penelitian dan analisis lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Sampai jumpa di analisis saham selanjutnya.